Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan Bapak doakan selalu kalian sehat dimanapun kalian berada, dan juga tetap dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah Rabbil Alamin. Oke anak-anakku sekalian, kita kembali lagi bertemu di pelajaran IPS ya. Kita membahas kemarin mengenai kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Dan kerajaan-kerajaan itu yang kita tahu ada beberapa kerajaan. Di antaranya ada kerajaan Kutai, ada kerajaan Tarumanegara, ada kerajaan Kaling, ada kerajaan Mataram kuno, ada Sriwijaya, ada Bali, ada Kediri, Singasari, dan yang terakhir ada Majapahit di Jawa. Tentu kerajaan itu menciptakan suatu kebudayaan, dan kebudayaan itu di dewasa sekarang, di masa sekarang menjadi ciri khas dan warisan budaya di Indonesia. Di antaranya antara lain adalah satu candi, kemudian yang kedua ada patung, ada seni ukir, dan terakhir adalah karya sastra. Oke, yang pertama dulu kita akan membahas candi. Nama candi ini berasal dari bahasa Sanskerta atau bahasa Hindu-Buddha yang berarti Candika, yakni nama Dewi Durga yang berarti Dewi kematian atau Dewi maut. Candi memang merupakan bangunan untuk memuliakan atau memperingati orang yang telah wafat, terutama para raja atau orang-orang yang terkemuka. Candi juga menjadi ciri khas dari agama Hindu dan Buddha. Berikut ini adalah contoh-contoh dari candi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Candi Borobudur, yang kedua ada Candi Prambanan, kemudian ada Candi Mendut, ada Candi Dieng, dan candi-candi lainnya. Pada umumnya, kebanyakan candi-candi ini ditemukan atau ada di Jawa, di Pulau Jawa tentunya. Tapi beberapa candi ada di pulau lain, seperti ada Candi Muara Tikus, Muara Takus yang ada di Sriwijaya di Palembang, dan candi-candi yang lainnya. Nah, perbedaan candi itu dilihat dari corak agamanya. Ada candi Buddha dan yang kedua ada candi Hindu. Candi Buddha dan candi Hindu ini memiliki perbedaan mencolok di bagian puncaknya, di mana candi dari agama Hindu ini berbentuk seperti yang disebut dengan ratna, dan kemudian candi yang berasal dari agama Buddha itu puncaknya itu disebut dengan stupa. Nah, selain dibedakan melalui corak agama, candi juga dibedakan melalui dengan daerah tempat asal candi itu atau berada candi itu. Yang pertama ada di Jawa Tengah dan yang kedua di Jawa Timur. Nah, ada beberapa perbedaan antara candi Jawa Tengah dan candi Jawa Timur. Kalau yang pernah ke Candi Borobudur dan pernah ke Malang atau ke daerah Surabaya, pasti kalau menemukan candi ada perbedaannya. Yang pertama, candi dari Jawa Tengah itu berbentuk tambun. Tambun itu gede dan seperti rumah yang sangat besar gitu ya, bertingkat-tingkat. Nah, yang terakhir yang candi timur, candi Jawa Timur itu bentuknya ramping ya, jadi kecil-kecil dan tidak langsung besar seperti Candi Borobudur misalnya ya. Kalau di Jawa Timur itu lebih candi-candi yang sangat ramping. Kemudian yang kedua adalah Candi Jawa Tengah itu terbentuk dari batu andesit. Batunya itu berbentuk abu-abu atau kehitaman ya. Contohnya Candi Borobudur itu warnanya kan batu andesit ya. Kemudian ada di Jawa Timur itu ada candi Banggala namanya, itu terbuat dari batu bara, warnanya batu bata, itu warnanya merah ya. Kemudian yang ketiga, tempat suci Candi Jawa Tengah itu biasanya di pertengahan ya. Maka kalau di Borobudur itu ketika kita mau ke atasnya itu tempat sucinya itu berada di tengah-tengah ya. Candinya itu berada di tengah-tengah komplek
kecandian Borobudur. Kemudian sementara di Jawa Tengah, Jawa Timur itu tempat sucinya ada di belakang. Jadi di belakang candi baru ada tempat suci untuk beribadah orang Hindu atau Buddha. Kemudian yang keempat, biasanya pada umumnya candi di Jawa Tengah itu menghadap ke arah timur ya. Kemudian sementara di candi-candi di Jawa Timur itu menghadap ke barat ya. Jadi menghadapnya itu berbeda. Kemudian yang kelima adalah pada hiasan pada saat masuk ke candi atau namanya gawang masuk candi. Itu kalau yang di Jawa Tengah itu ada ukiran yang berbentuk kala makara. Sedangkan di Jawa Timur hanya berupa kala. Jadi ada beberapa perbedaan. Yang tadi secara corak agama itu ada agama Hindu dan Buddha itu dibedakan secara bentuk puncak dari candi. Sementara untuk yang lainnya dibedakan sesuai dengan tempat candi itu ada beberapa perbedaan tadi. Lanjut, selain candi, tapi sebenarnya peninggalan Hindu Buddha itu sudah dalam satu paket candi ya. Karena di dalam candi ada patung, ada ukiran relief. Yang tidak ada itu cuma seni sastranya saja. Yang kedua, kita beralih ke patung. Patung ini biasanya adalah bentuk tiruan dari orang atau hewan ya. Nah, orang-orang Hindu biasanya membuat patung untuk menghormati jasa rajanya yang sudah dianggap dewa ya. Sementara orang-orang Buddha hanya membuat patung untuk Siddhartha Gautama, ini ya pencipta dari agama Buddha itu ya. Nah, contoh-contoh patung ini kita temui di candi ya. Anak-anak juga, kalian juga bisa melihat Candi Borobudur ada beberapa patung Siddhartha Gautama. Candi Prambanan ada patung seorang perempuan, seorang ratu di sini. Lanjut, yang ketiga adalah seni ukir. Seni ukir atau seni pahat terutama itu bisa ditemui di candi, disebut juga dengan relief. Terutama pada saat akan masuk ke kawasan candi itu langsung disuguhkan dengan relief-relief yang diciptakan pada masa lalu. Kemudian yang keempat adalah karya sastra. Nah, karya sastra ini sebenarnya yang paling penting karena di dalam karya sastra ini itu tercantum kehidupan bangsa Indonesia pada saat zaman Hindu Buddha. Kitab-kitab yang terkenal seni sastranya itu berupa kitab. Ada kitab Mahabharata, ada Bharata Yuda, ada kitab Nagara Kertagama, ada kitab Sutasoma. Lanjut, yang terakhir adalah prasasti. Prasasti ini merupakan tulisan-tulisan dari masa lalu yang dipahatkan di atas batu. Nah, ini juga menjadi sumber sejarah yang sangat penting bagi kehidupan Hindu Buddha. Karena di dalam situ merupakan bukti ya. Jadi prasasti ini adalah bukti bahwa kerajaan itu berdiri di daerah yang ada prasastinya. Contohnya Tarumanegara sangat banyak sekali prasastinya, baik itu di Bekasi, di Bogor, kemudian di sekitaran Jakarta. Itu mereka Tarumanegara itu memiliki prasasti yang sangat banyak. Contoh lainnya Majapahit punya. Kota Kartanegara punya ini sebagai bukti bahwa mereka pernah ada di Indonesia. Nah, lanjut. Nah, setelah Hindu Buddha, bangsa Indonesia memasuki masa yang baru, yaitu dengan masuknya orang-orang Islam. Nah, kita akan membahas judul yang baru yang kita bahas adalah kehidupan dan perubahan sosial pada masa Islam. Jadi setelah Hindu Buddha masuk, ternyata Hindu Buddha itu tidak bertahan lama karena dari beberapa buku yang telah Bapak baca, orang-orang Indonesia itu tidak cocok dengan agama Hindu atau Buddha, terutama dengan agama Hindu. Karena orang Indonesia ini Nusantara itu sudah mengenal kepercayaan terhadap Tuhan yang satu. Jadi ketika dikenalkan dengan Tuhan yang banyak, itu merupakan suatu
suatu keanehan bagi orang Nusantara pada saat itu. Nah, akhirnya Islam datang ya, membawa sebuah cahaya baru, dan akhirnya memang sudah fitrahnya seorang manusia mungkin harus kembali pada Allah, ya inilah jalannya ya. Kemudian Islam ini kan asalnya dari Mekah. Rasulullah SAW itu menyebarkan agama Islam mulai dari Mekah, Al-Mukarramah di Timur Tengah, tepatnya di Mekah, Arab Saudi. Nah, jarak antara Indonesia dan Arab Saudi ini hampir sangat jauh sekali kalau kita bandingkan dengan transportasi, kemudian alat-alat yang bisa membantu perjalanan, itu sangat jauh sekali dengan zaman sekarang. Nah, bagaimana sih masuknya Islam ini ke Indonesia? Yang pertama, faktor pertama adalah perdagangan antar pulau. Jadi orang Indonesia itu walaupun berpisah-pisah pulaunya, tapi sejak zaman nenek moyang kita sudah mengenal perdagangan antar pulau, tidak hanya satu pulau saja. Kemudian orang-orang Indonesia ini sering berdagang, dan Indonesia ini juga wilayah yang menjadi jalur sutra. Jadi di mana orang-orang yang akan berdagang ke tempat utama perdagangannya ini di Hong Kong pada saat itu. Hong Kong merupakan tujuan utama pedagang dimanapun ya, untuk berdagang. Nah, pada saat itu orang-orang dari Arab, dari Eropa itu harus melewati Indonesia. Karena kenapa? Pada zaman dulu itu sangat bergantung pada angin muson timur dan angin muson barat. Nah, angin muson barat ini yang akan mengantarkan para pedagang ini dari India, dari Arab, kemudian dari Eropa itu akan ke sebelah selatan. Nah, untuk mencapai Cina itu berarti harus melewati dulu Malaka, Malaysia, kemudian Aceh, Sumatera, dan juga mungkin ada beberapa yang ke Jawa. Nah, dari jalur perdagangan inilah banyak bukti bahwa orang-orang Arab sudah berdagang sejak zaman dulu ke Indonesia. Nah, ada beberapa teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori Gujarat ini dikatakan bahwa Islam ini masuk ke Indonesia pada abad ke-13, dibawa oleh para pedagang dari India. Nah, ada juga yang kedua adalah teori Mekah. Teori Mekah ini mengatakan bahwa Islam itu masuk sebenarnya sudah pada abad ke-7, di mana Rasulullah SAW itu masih hidup ya, dibawa oleh orang-orang Arab yang berasal dari Mekah untuk berdagang di jalur sutra itu. Kemudian yang terakhir adalah teori Persia. Persia ini pasti berhubungan dengan negara Iran ya. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dibawa oleh para pedagang Iran atau Persia. Nah, ini teori ini adalah teori di mana Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh siapa pada tahun berapa. Nah, selanjutnya teori-teori ini juga dibantu oleh sumber-sumber yang sangat mendukung teori-teori tersebut. Yang pertama adalah berdasarkan berita Cina, taksi atau takce yang sering disebut juga oleh orang-orang Hindu pada saat itu Taixing ya, datang ke wilayah Indonesia pada abad 7. Dia mengatakan bahwa orang-orang Arab itu sudah ada yang berdagang di Sriwijaya ya. Dan selanjutnya juga menurut Grunwald itu mengatakan bahwa sejak tahun 674 sudah ada pedagang-pedagang Arab yang bermukim di pelabuhan Barus di Sumatera. Jadi pada abad ini sudah ada Islam di Indonesia. Kemudian ditemukan batu nisan yang menuliskan nama Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik itu pada abad 11. Nah, Marco Polo yang melakukan perjalanan menjelajahi dunia itu singgah di Indonesia dan mengatakan bahwa di Aceh itu sudah ada makam seorang Sultan Malik Al-Saleh yang berangka tahun 1257. Jadi kesimpulannya Islam itu sebenarnya sudah ada sejak abad 7 atau sejak zaman kenabian Mekah. Tapi baru berkembang pada abad 11, kemudian kembang lagi abad 13. Nah,
atas ini muncullah kerajaan-kerajaan Islam yang menjadi tonggak kebangkitan orang-orang Islam di Indonesia. Nah, Islam semakin meluas pada abad 15 sampai abad 16 Masehi. Nah, penyebaran agama Islam juga dibantu oleh para ulama. Nah, ada 9 ulama terkenal atau 9 ulama yang ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam terutama di Pulau Jawa. Namanya adalah Wali Songo. Nah, Songo itu 9. Wali itu bisa berarti utusan, bisa berarti ulama dan sebagainya. Dan tapi kita panggilnya ulama karena utusan itu hanya Rasulullah kan. Nah, Wali Songo ini jumlahnya ada 9. Mereka menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di Jawa. Ada Sunan Maulana Malik Ibrahim, ada Sunan Ampel, ada Sunan Bonang, ada Sunan Giri, ada Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria, serta yang terakhir Sunan Gunung Jati. Nah, untuk selanjutnya Sunan ini akan dibahas minggu depan beserta dengan kerajaan-kerajaan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan. Jangan lupa isi tugasnya setelah ini, tugasnya isi Google Form yang sudah Bapak buat. Jangan lupa dikumpulkan dan beri nama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.